Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channelnya Pepita. Jadi tanggal 8 bulan 8 kemarin kan sedang ada promo tuh di platform belanja online manapun gitu ya. Kebetulan di Shopee, oh iya sebelumnya ini nggak ada sponsorship atau endorsement dari Shopee ya. Ini saya beli semuanya sendiri. Jadi kebetulan di Shopee itu ada program belanja Rp10.000 dapat gratis ongkir 40.000 keluar pulau. Jadi karena ada kesempatan seperti itulah kemarin saya beli lumayan banyak cat air yang harganya teramat sangat murah. Jadi di video kali ini saya ingin unboxing semua paket cat air yang saya beli beserta mereknya apa, harganya berapa, dan belinya di mana. Oke? Mari kita langsung aja buka-buka paket yang udah datang kemarin. Pertama ini dari Kidler. Ini ringan banget sih ya. Ini adalah paket terakhir yang saya dapatkan. Kebetulan hari ini tanggal 17 Agustus ya dapatnya, nyampenya. Ini lumayan sangat telat sih dibandingkan produk atau yang dikirimkan sama toko-toko yang lain ya. Padahal kan saya ordernya di hari yang sama gitu. Tapi ini telat banget sih, tanggal 8, sekarang tanggal 15. Berarti udah mau semingguan kan ya. Kita lihat isinya apa. Oh, alhamdulillah pakai bubble wrap. Saya kira nggak pakai bubble wrap karena merasa sangat rapuh sekali. Bisa dilihat ya, ini Simbalion. Kalau nggak salah harganya 29.000. Lumayan murah. Oke, ini Simbalion mungkin ya. Simbalion watercolor cake, isinya 8 warna. Ini kebanyakan saya kebetulan belinya yang berbentuk cake sih, dalam pen gitu. Non edible, keep away from young kids, non toxic. Kalau misalkan ada tulisan non toxicnya, berarti kebanyakan ini dipergunakan untuk anak kecil ya, anak-anak. Soalnya ada beberapa watercolor juga yang memang kalau kita over atau kebanyakan kita pakainya, kita hirupnya, dia bisa lumayan berbahaya juga ke tubuh kita. Kalau tidak salah satu warna Daniel Smith memberikan warning seperti itu ya di websitenya. Warna apa ya waktu itu saya lupa, tapi ada memang satu yang pemakaiannya tuh memang benar-benar harus sesuai prosedur gitu. Kalau ini non toxic, jadi ini aman digunakan untuk anak kecil, berarti kita bisa tenang gitu ya. Ini yang pertama, kita taruh dulu di sini. Ini yang kedua. Oh ya, ini kan sekalian ya, di toko-toko itu juga ada beberapa barang yang ingin saya beli, jadi saya enggak beli satu aja, saya sekalian beli sama barang-barang yang lain. Tapi barang-barang yang lain juga itu emang murah-murah sih. Kayak misalkan saya butuh klip yang harganya 1000-an ya, saya adding juga ke cat. Kalau yang ini VTech, kebetulan karena yang paling murah itu yang tube-nya, nggak tahu sih ada cake-nya enggak ya. Cuman karena yang murah itu tube-nya, ini 17.000 kalau nggak salah, 12 warna.
jauh lebih murah dari simbol lain ya. VTech ini 17.000, 12 warna. Oke, watercolor artist series, water base, high density colors. Let's see warnanya. Oke, nggak ada keterangan non toksiknya. Dari Cina pasti ya. White, lemon yellow, yellow ochre, vermilion, crimson, violet, Prussian blue. Ini rata-rata kayak primary color banget ya, maksudnya white, black, lemon yellow, Prussian blue. Oh, nggak ada ini ya, nggak ada cerulean blue. Biasanya suka ada cerulean blue, sky blue, phthalo blue, nggak ada. Jadi blue nya cuma satu, tapi violetnya ada. Jadi nggak usah susah-susah lagi nyampur biru sama merah. Kadang kalau misalkan watercolor murah ya, dapetin warna ungu yang clear banget tuh susah, karena ketika kita campur biru sama merahnya mereka langsung madi gitu, jadi kayak coklat. Tapi ini alhamdulillah ada grass green, green deep, gak ada sub green. Biasanya sub green itu kayak semisal warna yang lumrah banget ada di seri 12. Burnt sienna ada, burnt umber, black. Biasanya burnt umber diganti sama sepia sih. Oke. Nggak boleh komen ya. Semurah ini dapat sebanyak ini berapa? Bentar, ini berapa mili ya? Oh, ini 6 mili. Oke sih, 6 mili ya, lumayan besar. Yang selanjutnya, ini lumayan berat. Ketahuan nanti alamatnya. Ya kan kebetulan saya sekarang baru pindah ya dari Bandung ke Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kalau mau belanja online tuh ya nunggu momen kayak gini, soalnya ongkirnya lumayan mahal sih. Pengiriman dari Bandung aja kan 50.000 ke sini. Jadi ya sambil nunggu promo kayak gini bisanya. Tapi alhamdulillah ya sekarang sering banget ada promo gratis ongkir keluar pulau. Oh, ini Osama. Osama itu 33.000, lebih mahal dari VTech ya. Maaf, 2 kali lipatnya VTech. Osama dari Simbalayan juga. Mungkin ini kan Simbalayan yang ini 29.000 ya, 8 warna. Yang ini 33.000. Tapi dia Osama. Apakah Osama itu nama brand buat watercolor tube-nya ya? Ini 12 warna sih. Non toxic seperti biasa, berarti kayaknya hampir semua produknya Osama itu ada keterangan non toksiknya ya, berarti aman digunakan untuk anak kecil. Dari Taiwan, yang ini Taiwan, yang VTech dari Cina. Let's see, cocok untuk pemula dan anak-anak. Warna lebih pekat, cat lebih kental dan tidak berair, mudah dicuci jika terkena pakaian. Oke, dari pengalaman saya selama ini sih ada beberapa cat yang memang agak susah sih ketika dia nempel ke pakaian. Berarti memang, tapi ini bahaya juga sih ya kalau misalkan kertasnya kena air. Gampang lifting juga berarti ya. Cara pemakaian, siapkan palet dan air dalam satu wadah, tekan keluar dan teteskan cat ke palet yang sudah ada. Campurkan cat dengan tetesan air secukupnya atau sesuai selera. Aplikasikan cat ke atas kertas. Nomor apa ya? Oh, sama. Penasaran dalamnya. Oke, black, Prussian blue, cobalt blue. Nah, ini ada cobalt blue ya. Biasanya cobalt atau cerulean blue. Ini ada cobalt blue tapi nggak ada ungunya atau violetnya. Yellow chrome, biasanya yellow ochre, golden ochre. Oh, ini pengganti yellow ochre.
reddish brown, vermilion, red. Kalau dari ini sih dia lebih ke agak mirip opera dikit, opera sama Madder Lake warnanya. Rednya enggak genuinely red sih kayaknya ya. Ini yellow green, viridian, lemon yellow, white. Oke. Ini frame multicolornya lebih apa ya, lebih lengkap daripada VTech. Cuman memang dia nggak ada violetnya. Oh, dia nggak ada ini. VTech lebih lengkap ding, dia nggak ada burn amber, nggak ada burn sienna, diganti sama reddish brown. Reddish brown padahal lebih ke orange gitu ya, dia cool tone-nya warna yang warm, banyak yang warm gitu, warm color gitu ya, yang Osama. Oke. Next, selanjutnya dari Meta Stationery. Let's see. Oh, di dalamnya bubble wrap-nya lumayan tebal. Apakah ini baru 3 ya? Kalau nggak salah saya beli 10 cat air. Aduh, sayang banget bubble wrap-nya. Kan lumayan buat relief stress. Diprotek-protekin gitu. Tapi kalau misalkan pakai lakban gini lumayan susah sih bukanya. Nanti videonya dipercepat aja ya. Oh, ini Vitro ya? Bener Vitro. Kebetulan saya butuh ini buat nempel-nempelin di kamar terkait deadline dan lain-lain. Lumayan murah sih, di bawah 5.000 kalau nggak salah. Vitro, ada yang bisa menebak dia ini harganya berapa? 24 warna, kayak simbol lain ya. Putih gini. Base-nya gitu. Ini harganya 24 warna. Harganya Rp25.000 saja. Jadi ini jauh lebih murah dari Giotto ya. Giotto kan 17.000 dapat 12 warna. Ini 25.000 dapat 24 warna. Kita lihat bonus kuas cat dan palet cat. Palet cat kan tutupnya ya, itu disebut bonus juga ya, padahal kan desainnya emang kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa. Palet cat 24 warna, ini kayak dari Jepang ya tulisannya. Masa bukan dari Cina ini teh? Benar dari Jepang. Teknologi cara penggunaan, buka penutup alat atas 90 derajat. Aduh maaf, saya nggak pakai kacamata jadi bacanya agak susah. Lepaskan penutup atas dari watercolor cakes. Penutup atas dapat digunakan sebagai palet cat. Warna cerah, mudah dicuci, kualitas tinggi, larut dalam air, kemasan praktis, warna dapat dicampur. Berarti kalau emang sih warna dapat dicampur, cuman hasilnya madi kah atau clear kah? Kalau semisal clear, berarti dia hasil warna yang dicampur itu clear atau jelas. Nggak madi berarti dia single pigment harusnya ya. Nggak tahu. Ini dia mengklaim warna dapat dicampur, tapi semua cat air juga warnanya mah emang bisa dicampur, cuman madi kah dia, clear kah dia, itu kan
nggak semua watercolor bisa memberikan jaminan itu. Salah satu warna yang memang clear ketika dicampur itu Mijello Mission Gold. Yang lain juga bagus sih, apalagi yang artist grade, yang nggak usah dibahas itu mah. Loh, kuasnya warna merah. Coba lihat Simbalayan warna hitam. Astagfirullah ya Allah. Coba lihat bulu kuasnya, saya baru lihat. Ini produk mahal loh. Maksudnya untuk sekelas cat air yang murah ini tuh termasuk mahal. Segini 29.000 ya tadi. 29.000 dapat 8 warna. Ini 25.000 dapat 24 warna. Tapi coba lihat perbedaan kuasnya. Untuk dari tatapan pertama ya, bisa kita perhatikan perbedaan kuas yang bagus dan tidak itu dari runcingnya kuas. Ini bagus. Ini dipakai tuh ketika kena air dia bakal nyatu kayak gini ya. Dan wow, coba lihat. Ada tutup plastiknya. Barang murah ini dari Jepang ini ada tutup plastiknya, saudara-saudara, seperti kuas mahal ya. Yang ini nggak tahu nanti kuasnya saya pakai buat apa ya. Bisa sih dipakai buat tekstur pohon gitu, gitu. Apapun tidak ada yang nggak berguna ya. Insya Allah kalau kita bisa memanfaatkannya mah bisa berguna. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 6 lagi. Ini dari Grosir ATK 88. Lumayan ya, bubble wrapnya tebal. Biasanya saya adding bubble wrap lagi sih. Pengalaman pengiriman keluar pulau biasanya harus jauh ekstra hati-hati. Oh, wah, kegunting bubble wrapnya. Wait. Bukanya barbar sekali ini. Kebetulan saya kehabisan selotip kertas buat pinggiran ketika gambar. Jadi saya beli lagi. Lumayan murah juga sih, di bawah 5.000. Biasanya kan kalau di offline store minimal 5.000 ya harganya. Ini merek Joico pula. Bagus ya kualitasnya buat selotip kertas Joico itu. Ini enggak kuning, agak putih. Amankan dulu. Kalau yang ini kayaknya ini yang ukuran setengah incinya deh. Tadi itu 1 inci. Why so hard? Oh, ini bukan dari Joico yang ini. Ini kuning. Ini kuning ya. Katanya sih kalau misalkan kita pilih selotip kertas, lebih baik pilih yang enggak gitu kuning. Ini perbedaannya ya. Salah satu tips juga. Kalau yang ini ngangkat, ketika kita angkat dia nggak akan begitu, kertas nggak akan begitu nempel katanya. Kalau yang ini agak nempel dikit. Mungkin ini sama ini bedanya dikit sih, cuman katanya mending pakai yang putih daripada yang kuning. Yap, saya sih selama ini pakai yang kuning ya. Kita coba aja pakai yang putih, ada perbedaannya nggak? Perlukah saya bikin video soal selotip kertas? Komen di bawah ya kalau ada yang tertarik. Gak yakin juga bakal ada yang komen soal selotip kertas. Oke. Ini Faber Castell ya. Kalau nggak salah saya beli yang cake-nya. Why cake? Karena suka aja lihat bentuknya.
Sama satu lagi apa ya? Oh, Joyko? Saya beli Joyko gitu. Kalau di catatan saya itu beli Faber-Castell yang cake sama titik. Kenapa yang datang Joyko? Beda kan ya? Beda merek kan ya? Atau sama? Ini berat sih. Coba sama. Berapa? 12 warna ya? Yang 12 warna ini juga. Berat sih, ini berat. Nggak tahu sih ya, Joyko harganya berapa. Nanti kalau misalkan saya habis ini cari info, saya tempel di video ya harganya. Cuman saya pesen titi itu yang 12 warna harganya 28.500. Terus Faber-Castell-nya 36.000. Wow, ini yang termahal sejauh ini ya, 36.000. Oke, kita lihat kemasannya. Ini apaan sih? Apa ya? Oh, kode gitu ya, kode produksi. 12 watercolor pancakes dari 1761. Jauh banget ya, sekarang 2020. Serius lu? Free brush. Oke. Wet on dry teknik, wet in wet teknik, sponge teknik. Wait, saya belum pernah pakai sponge sih. Bisa dicoba mungkin nanti. Batik or wax teknik, gak pernah pakai teknik ini juga. Baru tahu malah ada batik or wax teknik. Stippling teknik sering lihat sih, tapi belum pernah atau jarang nyoba ya. Let's see. Oh, made in Turkey. Warning, not suitable for children under 3 years. Jadi ini nggak boleh digunakan oleh anak-anak berusia 3 tahun ke bawah ya. Made for children age di atas 3 tahun bisanya. Oke, kita buka dulu boxnya. Saya penasaran, pengen lihat kuasnya. Semahal ini dibandingkan produk yang lain, kuasnya tidak memuaskan. Dari tutupnya luxury banget ya, agak mewah, maksudnya berat lumayan. Let's see, kelihatan nggak warna yang dark? Coba ya. Ini ada birunya sih nempel, tapi lumayan, nggak parah-parah banget. Gimana? Aduh, jempol saya nggak bisa muter. Susah, tapi ini hitam banget sih. Aduh, kameranya nggak bisa fokus pun. Hai, wahai kamera. Aduh, mau ngikutin beauty blogger susah, nggak bisa fokus. Jadi ya ini lumayan nempel sih. Ini alamat bakal chalky ini, nggak tahu sih, nanti kita coba ya. Joyko ini berat sih, saya suka banget. Watercolor cake, bright and vivid colors. Wah, high grade pigments. Wah, ini di antara semua ini nggak ada yang ngeklaim dia tuh high grade pigment. Itu soalnya susah banget sih, pigmen berkualitas tinggi. Non toxic, bisa dipakai buat anak-anak. 12 warna.
Gambar ikannya lucu sekali. Nah, ada keterangan warnanya: white, yellow, pale orange, orange, red, yellow, green, cobalt blue. Nggak ada biru tuanya ya. Purple ada, yellow ochre, brown, black. Ini warna yang basic banget ya. Bahaya, peringatannya bahaya tersedak karena bagian-bagian kecil. Jadi nggak boleh dimakan ya ini. Dihirup pun kalau misalkan dia cracking. Ketika watercolor cake seperti ini cracking, ini kan pasti pada cracking ya. Kalau kita pakai berkali-kali, terus sering kita pakai sekitar mungkin 20 atau 30 kali ngegambar, menghasilkan 30 artworks gitu ya. Dia tuh biasanya berpotensi cracking. Cracking tuh kayak semacam retak-retak gitu ya. Sampai muruluk gitu kalau bahasa Inggrisnya mah. Sampai muruluk. Si serpihan kecilnya tuh itu nggak cuman Joico aja sih, hati-hati sama semua jenis watercolor yang dapat muruluk gitu ya, yang dapat terbagi ke dalam retakan-retakan kecil sehingga partikel debunya tuh kehirup. Tapi kalau yang sudah ada non toksiknya, insya Allah aman ya. Cuman untuk yang artist grade itu kan materialnya tuh kayak misalkan bahan dasarnya, kan bahan dasar dari pembuatan cat air ini beda-beda ya. Ada yang memang dari pigmen warna, kalau yang murah-murah saya yakin dari pigmen warna sih. Ada yang dari pigmen warna, ada yang dari tumbuhan, dari kembang-kembangan, bunga-bungaan, ada dari batu-batuan, macem-macem, bahkan ada dari fosil dinosaurus ya, walau pupnya doang. Tapi itu berpotensi agak kurang baik kalau kita terlalu terlalu nggak hati-hati dalam memakainya. Makanya dibutuhkan perawatan buat watercolor juga, nggak cuman kuasnya ya. Watercolornya juga bisa mungkin mah dirawat. Bagaimana cara merawat watercolor? Saya sok-sokan nanya ya, padahal saya jarang banget ngurusin watercolor. Soalnya bukan jarang banget sih, karena saya jarang banget ngurusin watercolor, jadi watercolor yang saya punya tuh mereka sering terdamage gitu, jadi mereka pada sakit-sakit, entah muncul jamur lah, cracking lah, apalah gitu, macem-macem. Jadi dari kesalahan-kesalahan saya itulah biasanya saya nyari tahu, aduh gimana ya biar gak muncul jamur, aduh gimana ya, oh yang ini lucu ya bukanya, nggak gini loh, nggak flip kayak gitu loh, ini gini mukanya. Wait, ini kayak semacam kontainer gitu nggak sih? Oh ini bisa digantung gini, lucu sih. Ini seperti biasa bisa dipakai buat palet ya. Saya jadi punya banyak palet sekarang. Untung saya nggak beli, atau saya beli ya, lupa. Kita tengok standar kuasnya. Wait, kuasnya Titi dong. Berarti ini Joico sama Titi satu merek kayaknya, satu perusahaan adik kakaan kayaknya. Kuasnya bagus sih, bagus, standar, bagus. Mungkinkah dia sama dengan kuas Vitek? Dasar orang Sunda nyebut V aja, Vitek. Mungkinkah dia seperti Vitek ya? Menurut saya sih Vitek tuh adalah brand kuas yang murah tapi bisa diandalkan. Oh iya, kayak kontainer loh, klip. Yang ini susah. Aduh retak. Belum apa-apa udah retak. Berarti ini mah dari sananya ya. Klip. Sayang banget ini retak, tapi dia solid banget, ini kemasannya kuat. Yang lain kemasannya tipis-tipis tapi nggak ada yang retak. Yang ini retak, sayang banget. Oke. Oh iya, ini lupa masukin dulu deh. Takut kabur.
Oke, selanjutnya ya, bentar, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 lagi. Dari Porto Grosir Official, lumayan gede sih. Takut nggak muat di layar, saya bukanya di belakang layar aja ya. Nah, dari Porto Grosir Official saya beli Meris, bentar. Saya beli Meris 26.500, harganya 12 warna, 5 mil, berarti lebih kecil dari VTech ini ya. VTech ini 6 mil, yang ini 5 mil. Wah, ada buat QR, kode QR ya, buat apa ya? Mungkin ke websitenya. Wah, ini harus dibuka buat lihat informasi saya. Nggak bisa bahasa Cina. Gimana? Dapat 2 kuas? Serius? Sebentar, dapat 2 kuas, tapi kuasnya jelek-jelek. Ini teh, ini pigmen putih kah? Ini abu-abu. Serius ini saya ngambil, oh iya, white, ternyata ini white, yellow ochre, vermilion, crimson, burnt sienna, burnt amber, sap green. Nah, sebenarnya di antara semua warna hijau, paling favorit dan yang paling sering saya pakai di setiap artwork saya itu sap green. Suka banget. Kalau saya dikasih ini pasti dipakai, pasti saya habisin. Soalnya yang selalu butuh refill tuh sap green. Udah berkali-kali saya refill. Green Deep lebih mirip ke Viridian gak sih? Viridian agak ngejreng dikit ya. Green Deep, Prussian Blue, Violet. Ada violetnya, cuman ini kasihan birunya cuma 1, hijaunya 2, merahnya 2, coklatnya 2, kuningnya 1. Ya, 12 warna sih, basic. Yang terakhir pasti black. Belum pernah nyoba Meris sih, jadinya ini semuanya belum pernah ada yang saya coba ya. Saya nyicip ke temen pun nggak pernah ya, nggak ada yang punya cat air ini kayaknya. Jadi nanti kita review satu-satu tentang kualitasnya, apakah worth kalau kita beli buat latihan. Soalnya gini ya, meskipun kita beli cat air murah, meskipun kita baru pertama kali memulai belajar cat air, jangan pakai cat air yang kualitasnya jelek. Ada ya, jangan pakai cat air yang kualitasnya jelek. Kenapa? Itu bisa bikin trauma sehingga kita takut buat belajar cat air. Jadi pilihlah brand yang bagus tapi harganya murah. Jadi nanti saya akan review satu-satu semua brand ini, produk ini, dan jenis-jenis cat air ini. Apakah worth dipakai atau dibeli pemula buat yang ingin latihan-latihan teknik gitu. Apakah ini bisa diaplikasikan? Kayak misalkan ketika saya ingin memperdalam teknik negatif painting ya, berarti kan dia itu harus layeringnya harus dapat gitu ya. Terus ketika kita layering dia nggak boleh madi kan gitu. Apakah spreadingnya bagus, bloomingnya gitu, apakah dia liftingnya juga bagus. Itu biasanya saya pakai cat air yang murah gitu buat ini, buat latihan suatu teknik. Tapi yang murah juga yang kualitasnya bagus. Jangan pakai cat air buat latihan tapi kualitasnya ambiar gitu ya, jadi nggak mendukung tekniknya sama sekali.
silahkan. Kalau misalkan bisa sih bisa, cuman itu pertama skillnya harus skill dewa ya, dimana kesabarannya juga harus kesabaran tingkat dewa, karena untuk mengaplikasikannya itu tricky banget. Kita harus mikir, aduh gimana ya biar catnya nggak gini, biar catnya nggak gini, nggak bleber, bisa di lifting, bisa ditimpa, spreadingnya bagus atau enggak ini gitu. Jadi memang harus ekstra berpikir sih. Saya nggak bilang nggak mustahil, mustahil ya, nggak, cuman perlu kesabaran yang sangat tinggi untuk memakainya kalau kita pakai cat air yang kualitasnya kurang baik. Ini selanjutnya Quitar, harganya 8.750 ya. Oh bukan maaf, 8.700. Saya tadi nyontek dulu. Ini tuh 12 warna. Ini adalah cat air pertama saya ketika saya SD, dan yang bikin saya trauma. Makanya saya bilang pakailah cat air yang murah tapi bagus gitu, biar menghindari dari trauma gitu. Saya entah lebih dari 10 tahun, bentar, SD tuh 12, iya lebih dari 10 tahun, belasan tahun bahkan, saya nggak nyentuh cat air lagi karena saya nggak bisa pakainya. Ini bener-bener trap sih buat saya. Tapi karena setidaknya saya sudah 3 tahun ya belajar cat air, sudah nyoba-nyoba berbagai macam brand gitu, dan udah bikin beberapa artworks juga dari cat air. Jadi saya ingin menantang diri saya buat pakai cat air Quitar lagi demi menghilangkan trauma di masa lalu saya. Apakah kali ini saya akan bisa menaklukkan rasa trauma itu? Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super white. Wow, ini pertama kali saya dengar ada warna super white. Biasanya Chinese white ya. Chinese white atau white saja. Ini super white, berarti dia bener-bener putih gitu ya maksudnya. Lemon yellow, amber yellow. Amber yellow ya. Yellow ochre. Ochre biasanya. Apakah ini nama lain dari ochre? Ochre itu bahasa apa ya? Kecil sekali, ini berapa mil? Let's see. Warna lebih cerah, lebih kental, tidak berair. Isi lebih banyak 20%. Lebih irit dalam pemakaian, mewarnai gambar lebih luas, hasil gambar lebih cemerlang. Hati-hati barang tiruan, pakailah merek bermutu Mr. Love Quitar. Dihitung bagaimanapun pasti lebih irit, lebih murah. Oke. Saya pernah dengar ya dari salah satu teman saya, katanya gitar itu emang merek yang bagus. Serius, 10 atau 20 tahun yang lalu ya. Ketika itu adalah Quitar yang genuine. Bagus loh. Dia earthy gitu. Warna-warnanya, pigmennya bagus. Dan harganya nggak segini, nggak di bawah 10.000, agak mahal waktu itu. Bahkan untuk ukuran waktu itu di zaman ini masih jauh mahal gitu. Kenapa sekarang muncul yang versi murah? Nggak tahu sih ya, tapi katanya Quitar yang waktu itu udah nggak diproduksi lagi. Sekarang muncullah yang versi murahnya. Nggak tahu apakah ini mereka masih satu perusahaan yang sama atau enggak. Cuman katanya dulu itu ini mahal dan ini bagus banget, enggak, kualitasnya enggak kayak yang sekarang. Astagfirullah, ini apa? Gamarabi glycerin bocor loh dia. Wow, belum dipakai. Nah ini nih curiga, dulu pas saya pakai dia, seingat saya ya, dulu pas saya pakai dia muncrat gitu dari bawah, makanya bikin trauma kayak ini. Ini udah mulai muncrat nih dari bawah. Nggak ada milnya. Ada nggak sih? Carmine, vermilion, lime green, lime. Kayak yellow green ya warnanya. Viridian, cobalt blue, Prussian blue, ivory black nih. Oke. Ini warna-warna basic ya. Nggak ada ungu. Kuningnya 3,
merahnya 2, coklatnya 1, hijaunya 2, birunya 2. Oke. Kita lihat. Jadi menurut saya ini bukan cat air termurah lagi ya, karena ada satu cat air yang paling murah. Saudara-saudara, saya kebetulan beli. Jadi menurut saya ini sudah mematahkan mahkota cat air termurah ya, karena saya nemu yang murah seharga dia tapi banyak gitu. Oke, yang selanjutnya Giotto. Ini adalah satu-satunya cat air dari 10 brand ini yang pernah saya pakai. Saya suka banget. Ini salah satu contoh artwork saya pakai Giotto. Oke, Giotto ini dibarengi dengan kuas, kayaknya sih lumayan cukup bagus. Aquarelli mini block watercolor. Diameternya 23. Ini kecil sih yang tadi, yang Vitro. Coba sama nggak sih? Ada diameternya nggak sih? Nggak ada ya. Warnanya nggak ada keterangan warna. Nah, keterangan 0 sampai 3 tahun nggak boleh pakai cat ini. Jauhkan dari jauhkan dari anak-anak yang usianya 3 tahun ke bawah. Oh, made in India. Ini bagus sih, bagus Riz, bagus banget. Ramping pun enak banget ini makainya. Warnanya vibran, buat 17.000 ini worth banget menurut saya ya. Ini soalnya bisa saya pakai di negative painting. Tapi nggak ada keterangan warnanya. Bagaimana ini? Ini black, burnt sienna, violet, vermilion, orange, yellow atau lemon yellow, sub green, green deep, cobalt blue, Prussian blue, pink atau opera, Chinese white mungkin ya. Mungkin. Selanjutnya, tada! Inilah cat air yang saya klaim sebagai cat air termurah dari semua brand yang saya tahu ya. Ini kan harganya 8.700 ya. Ini harganya 8.750. Cuman dia kan berbentuk cake ya. Dia sudah dipadatkan. Jadi menurut saya ya, ini cat air ini lebih banyak isinya ketimbang cat air yang ini. Soalnya yang ini kan kayaknya sekitar 3 mil ya. Kalau dilihat dari ukurannya 3 apa 2 mil gitu. Dan di dalamnya itu kadang 50% isinya itu gliserin. Jadi bukan pigmen warnanya. Berarti kan itu sekitar isinya 1,5 mil ya, sekitar segitu kan. Sedangkan ini kalau dilihat dari diameternya sekitar 23 ya. Ya, sekitar 23 diameternya. Jadi ini sebesar diameternya Giotto. Tuh. Dan ini harganya cuman 8.750 rupiah. Beda sama ini. Tapi nggak ada keterangan apapun. What? Dan ini nama produknya pun kurang jelas dari yang saya beli sih. Ini nama produk di etalasenya itu K8012O. Jadi ini kayak cheap watercolor. Tapi dari warnanya sedikit meragukan ya. Saya nggak berekspektasi tinggi sih. Ini kayaknya bakal madi banget ini warnanya. Warnanya jelek banget kayaknya. Tapi oke lah. Saya juga penasaran pengen nyoba. Ini warnanya nggak bersusun seperti biasa ya. Biasanya white, black. Di sini white, di sini black.
white, yellow, atau lemon yellow, orange, yellow ochre biasanya. Di sini enggak. Di sini ini apa ya? Ini kayak melon green, melon ya, melon green. Ini kayak grey atau mungkin sepia, cobalt blue, pale orange, pale pink, pale vermilion, ini pale apa ya? Pale brown. Ini mungkin yellow apa ya? Hansa yellow enggak. Ya yellow smooth gitu lah ya. Ini white, ini red, purple. Tapi purple-nya enggak purple banget sih. Ini purple yang pale juga. Oke. Jadi ini udah semua ya, udah 10 brand. Aduh nggak kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 brand ini, manakah yang teman-teman mau saya review pertama kali? Silahkan komen di bawah. Oh ya, untuk harga dan tokonya saya akan cantumkan di description box ya, di bawah. Siapa tahu ada yang tertarik buat nyoba-nyoba juga. Oke, segitu aja video saya kali ini. Semoga bisa menghentaskan atau memuaskan gitu ya, memuaskan penonton semua, teman-teman semua. Saya sih berharap cepet-cepet bisa nyoba semuanya sih, tapi satu-satu saya harus review satu-satu, dari mulai bikin swatch, coba berbagai macam teknik, sampai diaplikasikan ke artworknya sendiri ya. Oke, nggak sabar. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe. Oh iya, jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar teman-teman tahu setiap saya update video. Oke, sampai di situ saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.